Waduh, Hakim Ketua MK Soehartoyo menolak kesaksian polisi dan perintahkan agar Polri sendiri yang hadir dalam perkara undang-undang kepolisian. Ini jelas seperti polisi yang remahkan aturan mahkamah. Untuk lebih jelas kita simak video berikut ini. Siap Yang Mulia. Ya paling tidak Pak siapa kemarin yang Irjen Pak Kadipkum Yang Mulia. Kadipkum atau Pak Kapolri sekaligus malah lebih bagus. Bisa disampaikan ke Pak Kapolri kalau berkenan hadir, lebih bermakna kan. Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan seharusnya ahli dari para pemohon. Untuk keterangan dari Presiden yang akan membacakan dari kepolisian. Kepolisian. Ini Bapak apa jabatannya, Pak? Kepala Biro Bantuan Kepala Hukum, Biro ya. Siap. Kepala Biro itu eselon 2 ya? Siap, Yang Mulia. Eselon 2 ya. Jadi untuk pihak yang bisa memberi keterangan di mahkamah itu serendah-rendahnya eselon 1. Ya. Untuk keterangan pemerintah. Jadi mestinya dari pemerintah Pak Direktur Litigasi sudah bisa memberikan pemahaman itu seharusnya. Kenapa bisa nanti dibaca itu ada ketentuan di Kepres 100 ya, Perpres 100 dan PMK kita, PMK Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi. Ya Pak ya, nanti supaya dihadiri oleh pejabat yang eselon 1 untuk menyampaikan keterangannya. Siap Yang Mulia. Ya paling tidak Pak siapa kemarin yang Irjen Pak Kadipkum Yang Mulia. Kadipkum atau Pak Kapolri sekaligus malah lebih bagus. Bisa disampaikan ke Pak Kapolri kalau berkenan hadir, lebih bermakna kan. Tapi setidaknya itu Pak eselon 1 itu sudah selama ini di MK selalu begitu untuk pemberian keterangan dari pemerintah maupun kalau DPR juga harus anggota. Tidak bisa kesekjenan pun yang eselon 1 di DPR itu selama ini tidak lazim. Yang lazim justru para anggota dewan itu. Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan seharusnya ahli dari para pemohon. Untuk keterangan dari Presiden yang akan membacakan dari kepolisian. Kepolisian. Ini Bapak apa jabatannya, Pak? Kepala Biro Bantuan Kepala Hukum, Biro Yang ya. Mulia. Siap. Kepala Biro itu eselon 2 ya? Siap, Yang Mulia. Eselon 2 ya. Jadi untuk pihak yang bisa memberi keterangan di mahkamah itu serendah-rendahnya eselon 1. Ya. Untuk keterangan pemerintah. Jadi mestinya dari pemerintah Pak Direktur Litigasi sudah bisa memberikan pemahaman itu seharusnya. Kenapa bisa nanti dibaca itu ada ketentuan di Kepres 100 ya, Perpres 100 dan PMK kita, PMK Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi. Ya Pak ya, nanti supaya dihadiri oleh pejabat yang eselon 1 untuk menyampaikan keterangannya. Siap Yang Mulia. Ya paling tidak Pak siapa kemarin yang Irjen Pak Kadipkum Yang Mulia. Kadipkum atau Pak Kapolri sekaligus malah lebih bagus. Bisa disampaikan ke Pak Kapolri kalau berkenan hadir, lebih bermakna kan. Tapi setidaknya itu Pak eselon 1 itu sudah selama ini di MK selalu begitu untuk pemberian keterangan dari pemerintah maupun kalau DPR juga harus anggota. Tidak bisa kesekjenan pun yang eselon 1 di DPR
Itu selama ini tidak lazim. Yang lazim justru para anggota Dewan itu. Mahkamah Konstitusi meminta kepada Kepolisian Negara RI Jenderal Listio Sigit hadir langsung dalam persidangan MK untuk memberi keterangan terkait dengan uji materi masa jabatan Kapolri. Dalam persidangan pada hari Kamis, MK menolak keterangan yang akan disampaikan oleh Eselon II pada institusi kepolisian yang akan mewakili pemerintah atau presiden. Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah atau perwakilan presiden dan ahli pemohon tersebut, Brigadir Jenderal Ferry Septiansyah, Kapolda Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri, hendak menyampaikan keterangan, namun Soehartoyo mengungkapkan pihak yang dapat memberikan keterangan MK mewakili pemerintah serendah-rendahnya eselon 1. Hal tersebut sesuai dengan peraturan presiden dan peraturan MK yang ada. Begitupun dengan keterangan dari DPR, menurut Ketua MK selalu disampaikan langsung oleh anggota DPR. Soehartoyo pun meminta Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum Rudi Hendra Papahan untuk menjelaskan kepada pihak kepolisian mengenai aturan main dalam persidangan MK. Persidangan pun akhirnya ditunda hingga 29 Juli 2025 mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan ahli dari pemohon.